Hukum dan batas kekuasaan. Hukum pada mulanya lahir sebagai pagar. Ia membatasi kekuasaan agar tidak berubah menjadi nafsu. Negara diberi wewenang bukan untuk mencurigai setiap gerak warganya, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang. Di titik ini, hukum adalah etika kekuasaan, bukan alat pengawasan massal. Namun ketika hukum mulai masuk terlalu jauh ke kehidupan personal, relasi itu terbalik. Bukan lagi kekuasaan yang diawasi oleh hukum, melainkan warga yang diawasi oleh negara. Hukum yang semestinya netral perlahan berubah menjadi instrumen kontrol, bukan penjaga keadilan. Pertanyaannya kemudian sederhana, tapi mendasar. Ketika hukum lebih sibuk mengatur warga ketimbang mengontrol penguasa, siapa sebenarnya yang sedang dilindungi? Warga atau kekuasaan itu sendiri? Moral dalam pasal. Moral adalah hasil perenungan, pengalaman, dan dialog batin manusia. Ia hidup di dalam kesadaran, bukan di lembaran undang-undang. Ketika moral ditulis dalam pasal pidana, ia kehilangan sifatnya yang paling manusiawi, kebebasan memilih. Negara tentu boleh mendorong nilai, tapi memaksakan moral lewat ancaman hukuman adalah kontradiksi. Karena moral yang lahir dari rasa takut bukanlah kebajikan, melainkan kepatuhan semu. Yang tampak tertib di permukaan, seringkali rapuh di dalam. Di sini muncul kegelisahan filosofis. Apakah negara sedang mendidik warganya atau sekedar menertibkan tubuh dan perilaku? Karena mendidik butuh kepercayaan, sementara menertibkan cukup dengan kekuasaan. Negara dan ruang privat. Negara modern dibangun di atas kesepakatan. Ada wilayah publik yang boleh diatur, dan ada wilayah privat yang harus dihormati. Ruang privat bukan tempat tanpa nilai, melainkan ruang di mana manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ketika negara mulai mengatur apa yang seharusnya menjadi urusan pribadi, batas itu kabur. Negara tidak lagi hadir sebagai pengelola kepentingan bersama, tetapi sebagai penentu benar salah dalam kehidupan individual. Di titik ini, oposisi bukan soal menolak negara, melainkan mempertanyakan batas. Sampai sejauh mana kekuasaan boleh masuk sebelum ia kehilangan legitimasi moralnya. Tafsir dan kekuasaan. Hukum yang adil menuntut kejelasan. Semakin kabur sebuah pasal, semakin besar ruang tafsir. Dan di dalam ruang tafsir itu, kekuasaan biasanya mengambil tempat paling dominan. Masalahnya bukan pada bunyi pasal semata, melainkan pada siapa yang menafsirkan dan dalam konteks apa. Hukum yang bisa berarti apa saja, pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan siapa saja yang berkuasa. Disinilah kewaspadaan publik diuji, karena keadilan bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi tentang bagaimana aturan itu diterapkan dan kepada siapa. Kritik, penghinaan, dan demokrasi. Dalam demokrasi, kritik adalah mekanisme koreksi. Ia bukan ancaman, melainkan tanda kehidupan politik yang sehat. Tanpa kritik, kekuasaan kehilangan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Masalah muncul ketika batas antara kritik dan penghinaan menjadi kabur. Jika kritik bisa dengan mudah ditafsirkan sebagai serangan, maka yang dibungkam bukan ujaran kasar, melainkan perbedaan pendapat. Maka pertanyaannya bukan sekadar soal etika berbicara, tetapi soal keberanian negara menerima suara yang tidak menyenangkan. Karena demokrasi tidak diukur dari pujian, melainkan dari kemampuannya menoleransi moral, ketertiban, dan kepatuhan. Ketertiban sering dipahami sebagai tujuan utama hukum. Jalan yang rapi, warga yang patuh, dan masyarakat yang tampak tenang. Namun filsafat politik mengingatkan, ketertiban bukan tujuan akhir, ia hanya alat untuk mencapai keadilan. Masalah muncul ketika ketertiban dijadikan nilai tertinggi. Saat itu, kepatuhan lebih dihargai daripada kesadaran. Warga yang diam dianggap ideal, sementara yang bertanya diposisikan sebagai masalah. Disinilah oposisi nalar bekerja. Kita perlu bertanya, apakah ketertiban yang dihasilkan hukum ini lahir dari kesadaran atau dari rasa takut? Karena yang pertama melahirkan warga, sementara yang kedua hanya melahirkan objek kekuasaan. Bahasa hukum dan bahasa kekuasaan. Hukum bekerja melalui bahasa. Setiap kata dalam pasal bukan sekedar teks, tapi keputusan politik tentang makna. Karena itu, bahasa hukum harus presisi, bukan ambigu. Ketika bahasa hukum terlalu lentur, ia mudah ditarik ke arah kepentingan. Kata yang tampak netral di atas kertas bisa menjadi alat represif di lapangan.
Di sini, bahasa tidak lagi melayani keadilan, melainkan kekuasaan. Maka kewaspadaan publik perlu diarahkan pada satu hal, bukan hanya apa yang tertulis, tapi bagaimana kata-kata itu bisa digunakan. Sebab dalam politik, bahasa seringkali adalah senjata paling halus. Negara kuat versus negara percaya. Negara sering mengklaim dirinya kuat ketika mampu mengatur banyak hal. Semakin detail aturan, semakin dianggap berwibawa. Namun filsafat demokrasi menawarkan pandangan sebaliknya. Negara kuat justru adalah negara yang percaya. Kepercayaan pada warga berarti memberi ruang bagi kebebasan, risiko, dan perbedaan. Negara yang percaya tidak merasa perlu mengawasi setiap aspek kehidupan, karena ia yakin pada kedewasaan masyarakatnya. Pertanyaannya kemudian mengemuka, apakah regulasi yang semakin masuk ke ruang personal adalah tanda kekuatan, atau justru tanda ketakutan negara kehilangan kendali? Hukum dan sejarah kekuasaan. Sejarah politik menunjukkan pola yang berulang. Setiap kali kekuasaan merasa terancam, hukum sering dijadikan tameng. Bukan untuk melindungi warga, tapi untuk menertibkan ketidaknyamanan. Tidak semua hukum represif lahir dari niat jahat. Banyak yang lahir dari kecemasan, takut kaos, takut kritik, takut perubahan. Namun sejarah juga mencatat, hukum yang lahir dari ketakutan jarang berumur panjang. Disinilah fungsi oposisi intelektual bekerja, bukan untuk menolak hukum, tetapi untuk mengingatkan sejarah, agar kesalahan lama tidak dikemas ulang dalam bahasa baru. Keadilan dan kekuasaan tafsir. Keadilan sering dipahami sebagai kepastian hukum, tetapi kepastian tanpa keadilan hanya menghasilkan kepatuhan mekanis. Keadilan sejati membutuhkan konteks, empati, dan akal sehat. Ketika kekuasaan memiliki otoritas tafsir yang terlalu besar, keadilan menjadi bergantung pada posisi. Yang kuat merasa aman, yang lemah merasa was-was. Di titik ini, hukum tidak lagi netral. Maka oposisi tidak berdiri untuk meruntuhkan hukum, melainkan untuk menyeimbangkannya, agar hukum kembali pada fungsi awalnya, melindungi yang lemah dan membatasi yang kuat. Ketertiban sebagai alibi. Setiap rezim selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Ketertiban. Kata ini tampak netral, bahkan mulia. Siapa yang menolak ketertiban? Namun, dalam filsafat politik, ketertiban sering menjadi alibi paling halus untuk membatasi kebebasan. Ketika ketertiban dijadikan dalih utama, kebebasan dianggap gangguan. Perbedaan dipersepsikan sebagai ancaman. Padahal masyarakat yang hidup justru ditandai oleh dinamika, bukan keseragaman. Oposisi nalar perlu mengingatkan, ketertiban tanpa kebebasan hanyalah ketenangan semu. Ia tampak damai di permukaan, tapi menyimpan kegelisahan di bawahnya. Negara dan rasa curiga. Negara demokratis idealnya berdiri di atas kepercayaan. Warga diasumsikan dewasa, mampu bertanggung jawab, dan berakal sehat. Hukum hadir bukan karena negara curiga, tetapi karena ada batas yang perlu dijaga bersama. Ketika hukum dirancang seolah warga selalu berpotensi salah, relasi itu berubah. Negara menjadi pengawas, warga menjadi objek. Kepercayaan digantikan oleh kecurigaan sistemik. Pertanyaannya sederhana namun tajam. Apakah masyarakat yang diatur oleh rasa curiga bisa benar-benar merasa memiliki negara itu sendiri? Privasi dan martabat manusia. Privasi bukan sekadar ruang tersembunyi, ia adalah bagian dari martabat manusia. Di ruang privat, manusia belajar bertanggung jawab tanpa paksaan, memilih tanpa ancaman, dan bertumbuh tanpa pengawasan. Ketika hukum masuk terlalu jauh ke wilayah ini, martabat perlahan terkikis. Manusia tidak lagi diperlakukan sebagai subjek moral, melainkan sebagai objek regulasi. Disinilah oposisi etis bekerja, bukan untuk membela pelanggaran, tetapi untuk menjaga batas agar manusia tetap manusia, bukan sekadar angka dalam pasal. Kekuasaan dan bahasa moral. Kekuasaan jarang tampil telanjang, ia sering memakai bahasa moral, demi kebaikan, demi nilai, demi ketertiban. Bahasa ini terdengar luhur, tapi justru karena itu ia berbahaya. Saat kekuasaan berbicara atas nama moral, kritik mudah dicap tidak bermoral. Perbedaan pendapat berubah menjadi penyimpangan. Moral lalu kehilangan sifat reflektifnya dan menjadi alat legitimasi.
Oposisi filosofis mengajak berhenti sejenak. Ketika moral dijadikan senjata politik, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dibungkam? Hukum dan akal sehat publik. Hukum yang baik seharusnya sejalan dengan akal sehat publik. Ia bisa tegas tapi tetap masuk akal. Ia bisa keras tapi tidak kehilangan rasa keadilan. Masalah muncul ketika hukum terasa jauh dari pengalaman hidup warga. Saat pasal lebih sibuk mengatur daripada memahami, hukum kehilangan simpati dan yang tersisa hanya kepatuhan terpaksa. Di titik ini, oposisi bukan tindakan melawan hukum, melainkan upaya merawat akal sehat bersama. Karena hukum yang tidak dipahami rakyat, cepat atau lambat akan dipertanyakan legitimasi moralnya. Hukum memang membutuhkan aturan yang jelas, tetapi kehidupan manusia tidak selalu bisa disederhanakan menjadi pasal-pasal kaku. Di antara teks hukum dan realitas sosial, selalu ada ruang yang membutuhkan kebijaksanaan. Ketika hukum terlalu detail mengatur segala hal, ruang kebijaksanaan itu menyempit. Aparat hanya membaca pasal, bukan konteks. Keadilan lalu berubah menjadi prosedur, bukan pertimbangan moral. Oposisi intelektual mengingatkan, hukum yang baik memberi ruang bagi akal sehat, bukan mengurungnya dalam kalimat legalistik. Ketakutan sebagai dasar hukum. Tidak sedikit hukum lahir dari rasa takut. Takut akan kekacauan, takut kehilangan kontrol, takut pada suara yang berbeda. Ketakutan ini sering dibungkus dengan bahasa ketertiban dan stabilitas. Namun, hukum yang berdiri di atas ketakutan cenderung defensif. Ia reaktif, bukan reflektif. Alih-alih menyelesaikan masalah, ia justru memindahkan kecemasan ke warga. Pertanyaannya layak diajukan, apakah hukum ini dibangun atas kepercayaan pada kedewasaan masyarakat atau atas ketakutan kehilangan kuasa? Demokrasi dan ketidakpatuhan berpikir. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi tentang ruang berpikir. Warga tidak hanya diberi hak memilih, tetapi juga hak untuk bertanya, meragukan, dan mengkritik. Ketika hukum mulai mempersulit ruang bertanya, ketidakpatuhan berpikir dianggap berbahaya. Kritik dipandang mengganggu kestabilan, bukan sebagai koreksi yang diperlukan. Oposisi filosofis hadir di sini, mengingatkan bahwa demokrasi mati bukan ketika warga melawan hukum, tetapi ketika warga takut menggunakan pikirannya. Mayoritas, minoritas, dan hukum. Seringkali, hukum mengatasnamakan suara mayoritas. Apa yang dianggap benar oleh banyak orang lalu dilembagakan menjadi aturan. Secara demokratis, ini tampak sah. Namun, filsafat politik mengingatkan, keadilan tidak selalu identik dengan suara terbanyak. Justru, hukum diuji pada kemampuannya melindungi yang berbeda, yang lemah, dan yang minoritas. Di titik ini, oposisi bukan penolakan pada mayoritas, melainkan pengingat bahwa hukum harus lebih bijak daripada sekadar angka. Legitimasi moral hukum. Hukum tidak hanya membutuhkan legitimasi formal, tetapi juga legitimasi moral. Ia harus dirasakan adil, bukan sekadar sah. Tanpa legitimasi moral, hukum kehilangan wibawa meski tetap berlaku. Ketika warga mulai mempertanyakan makna dan tujuan hukum, itu bukan tanda pembangkangan, melainkan tanda berpikir. Negara yang matang tidak mematikan pertanyaan, tetapi menjawabnya. Maka, oposisi filosofis tidak berakhir pada penolakan, melainkan pada ajakan refleksi bersama. Apakah hukum ini masih sejalan dengan rasa keadilan kita sebagai masyarakat? Warga dewasa dan kepercayaan negara. Negara demokratis idealnya memperlakukan warganya sebagai subjek dewasa, bukan anak-anak politik yang harus terus diawasi. Kedewasaan warga justru diuji ketika mereka diberi kepercayaan, bukan ketika setiap langkahnya diatur. Hukum yang terlalu protektif sering lahir dari asumsi bahwa warga tidak mampu mengelola kebebasannya. Asumsi ini tampak aman, tetapi berbahaya dalam jangka panjang,
karena melemahkan tanggung jawab personal. Oposisi filosofis mengajukan pertanyaan mendasar. Apakah hukum ini membesarkan kedewasaan warga atau justru merawat ketergantungan pada kekuasaan? Hukum sebagai pendidikan atau hukuman? Hukum sering dipahami sebagai alat menghukum, padahal dalam filsafat hukum modern, fungsi mendidik sama pentingnya. Hukum yang mendidik mengajak warga memahami alasan di balik aturan. Ketika hukum lebih menonjolkan ancaman daripada penjelasan, ia kehilangan dimensi pedagogisnya. Warga patuh bukan karena mengerti, tetapi karena takut. Di sini oposisi intelektual menegaskan, hukum yang baik tidak hanya ditaati, tetapi juga dipahami dan diterima secara rasional. Kritik sebagai energi demokrasi. Kritik sering disalahpahami sebagai sikap negatif, padahal dalam demokrasi, kritik adalah energi pembaharuan. Ia menandai adanya partisipasi, kepedulian, dan keterlibatan warga. Jika kritik dipersempit ruangnya, yang tersisa hanyalah keseragaman. Politik berubah menjadi upacara, bukan dialog. Negara kehilangan umpan balik dari warganya sendiri. Oposisi filosofis berdiri untuk menjaga kritik tetap hidup, bukan sebagai serangan, tetapi sebagai bentuk cinta pada ruang publik. Antara legalitas dan keadilan. Tidak semua yang legal otomatis adil. Legalitas adalah soal prosedur, sementara keadilan adalah soal rasa dan makna. Keduanya sering bertemu, tetapi tidak selalu sejalan. Ketika hukum hanya berpegang pada legalitas, ia mudah kehilangan empati. Keadilan lalu terasa dingin, jauh, dan mekanis. Disinilah oposisi moral bekerja, mengingatkan bahwa hukum yang hidup harus terus diuji oleh rasa keadilan masyarakatnya. Pertanyaan terakhir. Pada akhirnya, diskusi tentang hukum tidak pernah selesai pada teks undang-undang. Ia berlanjut dalam kesadaran publik, di ruang diskusi, dan dalam nurani warga. Oposisi filosofis tidak menawarkan jawaban final. Ia hanya menjaga agar pertanyaan tetap hidup, agar kekuasaan tidak merasa paling benar. Maka biarlah pendengar menentukan sikapnya sendiri. Karena demokrasi yang matang bukan tentang keseragaman pendapat, melainkan keberanian